Perkenalkan, saya Adita Rahyu Putri dengan NIM 22111102324 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Telkom Purwokerto. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan memaparkan rencana tugas akhir dengan judul Pengembangan Sistem IoT dan berbasis software cloud untuk pemantauan kualitas air dalam pembudidayaan ikan gurami. Proposal ini saya susun dengan bimbingan dari Pak Ipang Fuadina Adam dan selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Khairunisa Meyyah Hafidin selaku dosen pembimbing 2. Pada latar belakang ini, ikan gurami merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki permintaan pasar yang terus meningkat. Namun, pertumbuhannya sangat bergantung pada kualitas air, khususnya suhu, pH, dan tingkat kekeruhan. Saat ini, pemantauan kualitas air umumnya masih dilakukan secara manual, yang tidak hanya memakan waktu, tapi juga kurang akurat dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih modern dan otomatis. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah mendeskripsikan proses perancangan dan implementasi sistem pemantauan kualitas air berbasis teknologi Internet of Things yang dapat membaca parameter suhu, pH, dan tingkat kekeruhan. Menjelaskan juga bagaimana sistem mampu mendeteksi suhu di luar ambang batas ideal dan secara otomatis mengaktifkan aerator guna menjaga kestabilan kualitas air dalam kolam budidaya. Yang ketiga adalah mengkaji efektivitas sistem dalam penyimpanan data historis dan menyediakan informasi yang mendukung proses analisis serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi budidaya ikan gurami. Batasan masalahnya hanya fokus pada ikan gurami dan hanya menggunakan sensor DS1B20, sensor pH 452C, turbidity. Saya juga menggunakan platform ThingsBoard dan protokol MQTT. Otomatisasi hanya berlaku pada aerator. Tujuan dari penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah mengembangkan sistem berbasis Internet of Things atau IoT untuk memantau kualitas air secara real time. Hal ini penting karena petani ikan dapat mengetahui kolam secara cepat dan akurat. Sedangkan tujuan kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam proses budidaya ikan gurami. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelola kolam menjadi lebih optimal sehingga pertumbuhan ikan lebih maksimal dan hasil panen pun meningkat. Kajian pustaka dari proposal saya adalah yang pertama ada peneliti Muyasaro et al. Menggunakan ESP. Teknologi utamanya adalah ESP32, sensor pH, suhu, TDS Blink. Kekurangannya tidak ada sensor turbidity dan tidak ada otomatisasi. Yang kedua ada Usman et al. Teknologi utamanya adalah RAS otomatis, namun tidak menggunakan IoT dan tidak terhubung ke cloud. Yang ketiga ada Kurniawan dan Sulaiman, menggunakan teknologi utama IoT, sensornya lengkap dan pakan air secara otomatis. Namun tidak ada otomatisasi aerator, tidak menyimpan histori. Yang ketiga ada Kusrimi yang menggunakan teknologi utama IoT, cloud computing, dan menggunakan sensor pH, DO, suhu, turbidity. Kekurangannya tidak ada sensor, kekurangannya hanya monitoring tanpa kontrol otomatis. Landasan teori saya ada di Internet of Things, ikan gurami, sensor suhu, DS18B20, pH 452C, dan turbidity. Dengan menggunakan microcontroller ESP32 dan platform ThingsBoard, serta aerator, pompa udara, dan relay, dan Arduino IDE. Metode penelitian ini pertama akan dilakukan pengumpulan data, di mana data akan diambil secara real time menggunakan perangkat IoT yang terdiri dari ESP32 dan sensor suhu, pH, dan turbidity. Data ini akan dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan akurasi sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua ada perancangan sistem, ada hardware dan software. Hardware, sensor akan dihubungkan dengan ESP32 untuk membaca parameter kualitas air, dan software platform ThingsBoard untuk
mengolah dan menampilkan data, sementara protokol MQTT memastikan pengiriman data yang stabil ke cloud. Proses ketiga yaitu pengujian dan analisis, di mana sistem akan diuji di lingkungan kolam ikan gurami untuk memastikan akurasi dari sensor, respon otomatis aerator terhadap perubahan suhu, serta sistem penyimpanan data historis untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya ada diagram alir penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian perumusan tujuan penelitian, yang dilanjutkan dengan studi literatur, dan perancangan sistem. Perancangan sistem akan dilakukan dengan merancang hardware dan software, yang kemudian akan dilakukan perakitan dan pengujian. Data akan diambil dan dianalisis, serta kesimpulan dan saran. Di sini ada blok arsitektur sistem, di mana sensor suhu, pH, dan turbidity akan diolah dan dihubungkan ke ESP32 sebagai microcontroller, dan ESP32 akan dihubungkan ke platform ThingSboard menggunakan protokol MQTT. Pengguna akan mengakses menggunakan platform ThingSboard, dan jika suhu di atas 30 derajat, maka ESP32 akan mengaktifkan relay, yang dimana relay akan mengaktifkan aerator. Selanjutnya ada diagram blok sistem atau blok diagram sistem. Di sini akan dimulai dengan menginisialisasi perangkat IoT dari ESP32 dan sensor. Kemudian akan dilakukan pembacaan sensor dari sensor suhu, pH, dan turbidity, yang datanya akan langsung dikirim ke cloud ThingSboard. Yang selanjutnya akan dilakukan visualisasi real time, apakah suhu di atas 30 derajat atau tidak. Jika di atas 30 derajat, maka aerator pompa akan menyala, dan jika di bawah 30 derajat, aerator pompa tidak menyala. Semua data akan disimpan dalam historis. Jadwal kegiatannya ada di kajian pustaka di bulan pertama dan kedua, pengumpulan data di bulan kedua dan ketiga, perancangan dan penelitian sistem di bulan ketiga dan keempat, serta pengujian dan penyimpulan sistem di bulan keempat dan kelima, dan yang terakhir adalah penulisan laporan akhir di bulan kelima dan keenam. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan teknologi IoT di bidang aquaculture. Sistem ini menawarkan kontribusi signifikan terhadap studi integrasi teknologi modern dalam pemantauan kualitas air. Manfaat kedua, peternak ikan gurami dapat dengan mudah memantau kualitas air secara real time tanpa perlu melakukan pengukuran manual. Otomatisasi aerator ini juga membantu menjaga kondisi air tetap optimal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya. Manfaat ketiganya, sistem ini dirancang dengan biaya yang terjangkau dan mudah dioperasikan, sehingga memberikan solusi yang relevan bagi pembudidaya kecil. Hal ini mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan teknologi modern. Hasil yang diharapkan adalah sistem pemantauan secara real time, otomatisasi aerator, penyimpanan data historis, dashboard ramah pengguna, dan efisien budidaya. Terima kasih atas